kasih yang kita berjumpa lagi. Kita akan membahas mesin penggerak utama turbin uap pertemuan kedua, yaitu turbin aksi dan turbin reaksi. Yang digunakan untuk penggerak utama adalah turbin reaksi. Jenis aliran uap dalam turbin, impuls turbin atau aksi, uap mempercepat ke nozzle mengenai sudu-sudu tetap. Nah, ini pada umumnya digunakan untuk pompa-pompa atau turbin generator. Sedangkan reaksi turbin atau reaction turbine, uap mengalami perubahan tekanan di seluruh sudu, lebih efisien tapi kompleks. Nah, ini pada umumnya digunakan untuk penggerak utama. Alur kerja steam turbin uap dari ketel masuk melalui nozzle. Uap mengenai sudu dan memutar rotor. Ketiga, rotor memutar poros yang terhubung ke propeller atau generator. Uap bekas dikondensasikan dan dipompa kembali ke ketel. Terlihat gambar lampir. Keuntungan prinsip kerja turbin uap, putaran stabil, dan kecepatan konstan. Efektif untuk pengoperasian jangka panjang. Ideal untuk kapal besar yang membutuhkan tenaga besar secara terus-menerus. Nanti di gambar ini tinggal pasang sub propeller untuk menggerakkan propeller. Berdasarkan prinsip kerja, impuls turbin atau turbin aksi, perubahan energi tekanan terjadi di nozzle. Sudu hanya menerima dorongan. Impuls, contoh turbin 8. Reaction turbine atau turbin reaksi, perubahan tekanan terjadi di sudu tetap dan sudu bergerak. Lebih efisien dan halus. Digunakan pada turbin multi tahap. Nah, ini digunakan untuk turbin penggerak utama. Berdasarkan arah aliran uap, axial flow turbine, uap mengalir sejajar dengan sumbu poros. Paling umum digunakan di kapal. Radial flow turbine, uap mengalir radial dari pusat keluar atau sebaliknya, biasanya untuk aplikasi kecil, ya, seperti gambar ini untuk aplikasi kecil. Berdasarkan jumlah tahap atau stage, single stage turbine hanya satu set nozzle dan sudu. Cocok untuk kecepatan tinggi dan tekanan rendah. Nah, ini pompa ya. Digunakan untuk pompa-pompa. Multi-stage turbine terdiri dari beberapa tingkat sudu. Cocok untuk tekanan dan daya besar. Nah, gambarnya ini untuk digunakan untuk penggerak utama. Berdasarkan fungsi di kapal,
main propulsion turbine menggerakkan poros baling-baling. Gambarnya ada di sini. Jadi tinggal sambung propeller. Turbo generator turbine menggerakkan generator untuk suplai listrik. Nah, yang ada gambar ini menggerakkan generator untuk suplai listrik. 3. Auxiliary steam turbine menggerakkan pompa, kompresor, atau peralatan bantu lainnya. Jadi uapnya langsung digunakan untuk menggerakkan pompa. Berdasarkan kondisi operasi, condensing turbine, uap keluar dikondensasikan menjadi air untuk efisiensi tinggi. Jadi uap langsung keluar masuk ke kondensor, didinginkan menjadi air dan dipompa lagi ke boiler. Sedangkan non-condensing atau back pressure turbine, uap keluar digunakan untuk proses lain, pemanas, sistem bantu. Jadi uapnya sebelum keluar, dia itu digunakan dulu untuk pemanas, sehingga ada efisiensi di situ. Berdasarkan arah putaran, turbin arah tunggal atau single flow, uap mengalir dalam satu arah. Ya, ini digunakan untuk turbin Delaval. Ya. Turbin arah ganda double flow, uap masuk dari tengah dan masuk kedua arah berlawanan. Nah, ini mengurangi gaya aksial pada poros. Ini digunakan untuk penggerak utama, seperti gambar yang kita lihat. Berdasarkan desain mekanik, direct turbine, turbin dihubungkan ke propeller melalui gearbox atau reduction gear. Nah, nanti di situ nanti ada reduction gear. Sedangkan direct drive turbine, ini ada pemasangan langsung, ya, direct. Poros turbin langsung menggerakkan propeller, kurang efisien pada putaran rendah. Nah, ini pada umumnya yang langsung itu pompa-pompa. Kesimpulan, turbin uap diklasifikasikan berdasarkan prinsip kerja, aksi dan atau reaksi. Arah aliran uap, tahapan sudu, fungsi, dan aplikasi di kapal. Jadi untuk turbin uap ini untuk penggerak utama kapal maupun untuk pesawat-pesawat bantu lainnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada PASIS ATT 2 untuk mengingat lagi. Karena pada umumnya di kapal sekarang, kapal-kapal besar menggunakan turbin uap. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Selesai.